jabatan 2023. Perkenalkan, saya Rusmili, nomor NIM 9233411380, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Medan, kategori 1, angkatan 2. Saya mengajar di SD Negeri 20 Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Senin, 4 Desember 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPAS di kelas 4, bab 3, gaya di sekitar kita, materi gaya otot dan gaya gesek dengan model pembelajaran program basic learning. Untuk itu, saya mohon masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, pagi yang cukup cerah. Dimana pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu di kelas 4 ini ya, dalam suasana yang sangat menyenangkan. Dimana Ibu dia lihat hari ini wajah anak-anak cukup ceria. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Semuanya sehat? Sehat. Tadi sebelum berangkat sekolah sarapan? Sarapan. Ya, di sini ya, sebelum berangkat sekolah kamu harus membiasakan diri untuk sarapan.
Nih, melalui percobaan peserta didik dapat menganalisis konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan benar. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis gaya otot dan gaya gesek dengan benar. Jadi di sini ya, pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Ada percobaan dan ada diskusi kelompok. Nah, baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Nah, ada video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ya. Kamu perhatikan nanti video pembelajarannya, bisa dilihat di layar depan. Nah, ini adalah video pembelajarannya. Nah, perhatikan, situ lihat. Nah, lagi bersama Andi. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Apa sih pengaruh gaya terhadap gerak benda? Dan contoh dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Yuk kita simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Jadi, gaya dapat pula diartikan sebagai dorongan ataupun tarikan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sekarang kita perhatikan contoh gambar di bawah ini. Perhatikan Gambar yang pertama, kita lihat ada seorang kakak dan juga adiknya sedang bermain ayunan. Gambar yang kedua, ini juga sama. Mereka sama-sama bermain ayunan. Hanya kalau kita lihat, manakah yang menunjukkan gaya itu mengalami tarikan dan gaya yang mengalami dorongan. Kita lihat gambar pertama. Posisi tangan si kakak itu dia meraih dari batang ayunan itu, berarti tarikan karena benda. Ya, berarti ketika ditarik oleh kakaknya, adiknya ini mendekati kakaknya. Sedangkan pada gambar yang kedua, kita lihat si kakak sedang mendorong ayunan itu. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi dari video ini yang pertama tadi kita perhatikan ada dua orang yang sedang bermain ayunan kakak dan adik. Yang pertama ada tarikan. Yang kedua dorongan. Jadi apa itu gaya? Siapa yang bisa? Gaya adalah Ya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Iya. Jadi gaya ini adalah interaksi tarikan atau dorongan. Tepuk tangan ke saya. Nah, yuk selanjutnya kita lihat lagi video yang berikutnya. Nah, ini perhatikan contohnya ya. Sekarang contoh yang kedua. Gambar pertama, anggaplah satu siswa sedang menarik meja. Gambar yang kedua, siswa lainnya yaitu mendorong meja. Kita lihat dari arah tangannya. Nah, gambar manakah yang menunjukkan bahwa gaya dorong dan gaya berupa tarikan? Kita lihat gambar yang pertama. Jadi ketika si siswa ini menarik, mejanya itu dekat dengan siswa tersebut. Ya, kita bisa lihat dari kedua gayanya dorongan. Ya.
dia narik, otomatis arah mejanya ke belakang. Ketika dorongan berarti dia menjauhi tempat asal atau benda. Antara orangnya, si penarik, dengan mejanya, dia ada jarak. Nah, arah bendanya kemana? Mejanya berarah kemana? Ke depan atau ke belakang? Karena dia mendorong meja, berarti arah mejanya ke depan. Nah, dari kedua gambar ini dapat kita simpulkan bahwa apa sih yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal benda itu, akibat benda itu dikenai oleh gaya. Jadi dari contoh Aina dan juga siswa menarik ataupun mendorong meja, dia bisa merubah. Nah, akibat dari adanya gaya otot, meja yang semulanya diam kemudian bergerak karena ada pengaruh gaya otot pada tangan. Tadinya di tempatnya diam, kemudian bergerak karena ada gaya otot. Nah, itu adanya perpindahan dinamakan dengan gerak. Berarti pengaruh gaya terhadap gerak itu sangat berkaitan. Ketika benda itu diberikan gaya, baik berupa dorongan, ataupun tarikan, ataupun kekuatan, itu pasti menimbulkan gaya atau perpindahannya. Ya sudah ya, nah ini sudah kita perhatikan gambar kedua tentang tarikan dan dorongan, di mana di situ gambar pertama ada seorang anak yang menarik meja. Jadi kalau menarik itu mendekat apa menjauh? Mendekat. Nah, gambar kedua itu adalah mendorong. Nah, pada gambar kedua kalau dia mendorong menjauh atau mendekat? Menjauh. Nah, jadi gerak di sini adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Jadi dia bisa terjadinya perpindahan itu ya karena adanya tarikan atau dorongan. Nah, ini contoh yang kamu perhatikan pada video tadi. Nah, jadi adanya tarikan atau dorongan yang menyebabkan meja itu bisa menjauh atau mendekat. Nah, itu adalah tentang gerak ya pada gaya ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang olahraga yang kamu sukai. Nah, di antara anak-anak ini siapa yang suka bermain bola? Ada tak? Nah, perempuan juga suka bola? Suka, iya boleh. Perempuan laki-laki boleh menyukai bola. Nah, ini ya contohnya bermain bola. Nah, bermain tarik tambang. Nah, keduanya ini adalah menggunakan gaya. Gaya apa sih yang digunakan? Ada dua. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Jadi kalau contohnya meja ini ya, nah ini mejanya, karena ada gaya didorong atau ditarik, dia bisa berpindah tempat atau bergerak. Nah, kedua, adanya gaya otot. Nah, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh manusia. Mana gaya ototnya? Nah, ini. Nah, yang dilakukan ini. Ada gaya otot ya. Nah, terus ada gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang muncul akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Semakin lebar ruas permukaan benda bergesekan, maka gaya akan semakin besar. Artinya, benda akan semakin susah bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Nah, mereka akan bermain panco. Panco. Iya.
Nah, kita perhatikan nanti gaya apa yang ada yang dilakukan Dapi dan Akbar. Yo, 1, 2, 3. Yo. Nah, ya. Sudah dilakukan gaya. Jadi sudah dilakukan tentang gaya. Nah, kalau berdasarkan pengamatan anak-anak, gaya apa yang sudah dilakukan? Olahraga pacu yang sudah dilakukan Dapi dan Akbar. Gaya apa? Iya, benar sekali. Jadi itu yang dilakukannya adalah gaya otot. Gaya yang dikeluarkan dari manusia. Ya, menggunakan gaya otot pada tubuh. Nah, itu adalah contoh dari gaya otot yang digunakan pada olahraga pacu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan satu kegiatan lagi, yaitu melakukan tarik tambang. Yo, yang besar aja. Kamu, akas dulu kasih. Yang besar, yang besar. Nah, tentang gaya ya. Kita akan melakukan olahraga tarik tambang. Yo, posisinya yang betul. Memperagakan melakukan tarik tambang. Nah, nanti gaya apa yang akan mereka lakukan pada tarik tambang ini ya, yang dilakukan teman-temannya ini. Nah, siap-siap ya. 1, 2. Nah, sudah ya. Nah, jadi tadi sudah melakukan tarik tambang untuk memperlihatkan gaya apa yang ada pada permainan tarik tambang ini. Nah, berdasarkan tarik tambang yang sudah dilakukan oleh keempat teman anak-anak ini, gaya apa yang sudah dilakukan? Gaya? Gaya? Iya, gaya gesek. Iya. Selain gaya gesek? Iya. Jadi ada berapa gaya? 2. Iya. Jadi pada permainan tarik tambang yang sudah dilakukan oleh teman-temannya itu menggunakan 2 gaya. Gaya gesek dan gaya otot sekaligus, ya. Nah, jadi 2 gaya yang sudah dilakukan pada permainan dilakukan oleh teman kamu yang sudah melakukan konco tadi. Gerakan apa yang sudah dilakukan? Iya, gerakannya itu menggunakan gaya otot. Sekarang ibu akan, kalau kita punya lemari di rumah, lemari itu susah sekali untuk mengangkatnya ya, beratnya. Nah, karena banyak muatan di dalamnya. Biasanya lemarinya digunakan apa biar mudah? Menggunakan roda. Ya, benar sekali. Jadi dengan dibantu dengan roda lebih memudahkan untuk mengangkat perabotan yang ada di dalam lemari. Nah, bagaimana dengan kontainer ini? Apakah bisa digunakan roda? Bisa, ya benar sekali. Jadi dengan menggunakan kontainer juga untuk memudahkan memindahkannya itu bisa menggunakan roda, ya. Nah, itu salah satu cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Nah, jadi anak-anak coba ke kelompoknya masing-masing ya. Di sini ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini akan dibagikan. Nih, membagikan LKPD. Kamu akan melakukan kerja kelompok. Nah, satu kelompok. Namanya jangan lupa didiskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD itu, apa yang harus kamu kerjakan? Gambar pertama. Nah, itu berhubungan dengan kontainer ya. Nah, gambar pertama itu berhubungan dengan kontainer, boleh kamu ya kerjakan apa perintahnya di situ. Nah, kita perhatikan yang pertama ya. Nah, ibu pandu dulu. LKPD, tuliskan nama anggota kelompoknya. Nah, itu ada melakukan percobaan. Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas? Tuliskan cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini. Kalian juga bisa menyertakan gambar, jadi bisa dibuat gambar ya. Yang kedua, adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada, gaya apakah? Nah, itu adalah petunjuknya, boleh dikerjakan.
Gambarnya boleh diwarna ya. Untuk gambar kontainernya boleh dikasih warna. Nah, bagaimana yang bisa kamu lakukan gambarnya ya? Bagaimana cara memindahkan kontainer? Nah, itu dibuat gambarnya. Terus dijawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Karena hasilnya nanti mau dipresentasikan ke depan, mewakili kelompok masing-masing. Nah, lihatlah, kerjakan. Rodanya kasih warna ya, biar bagus hasilnya. Diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Jadi anak-anak melakukannya dengan anggota kelompok, apa yang harus dikerjakan. Sudah? Sudah semua ya? Ya. Kalau sudah, nah kalau sudah, setiap kelompok harus menyiapkan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan dan siap untuk mempresentasikan dari LKPD. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya, nah untuk maju ke depannya, kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Sekarang Ibu kasih pilihan, siapa yang mau terlebih dahulu menampilkan hasil dari LKPD-nya? Ya. Salah? Ya boleh. Semuanya boleh maju ke depan. Kenalkan namanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aulia. Nama kelompok Sela Ziva Dapi Ambar. Saya akan mempresentasikan LKPD saya kepada teman-teman semua. Iya, ya. Ini adalah kelompok berapa? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD-nya, yaitu yang diwakilkan oleh Sela. Yo Sela, boleh dibacakan bagaimana hasil dari kerja kelompoknya? Bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas? Tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk Ya, coba tampilkan ke temannya. Apa yang sudah nih? Kelompok 1 sudah menggambar, agak tinggi sedikit. Gambarnya seperti ini ya. Dari hasil kelompok 1 sudah menampilkan gambar tentang cara-cara yang dilakukan untuk mengangkat benda. Nah, terus yang berikutnya. 2. Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada gaya, apakah itu? Yuk, jawabannya? Hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Iya, tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang selanjutnya yang belakangnya lagi, buka lagi. Nah, ini ada nomor
kontainer itu ya. Nah, terus yang berikutnya. 3. Gambarkan ide kalian untuk memodifikasi kontainer agar mudah dipindahkan. 4. Kelompok kami menambahkan roda agar kontainer mudah dipindahkan. 5. Menurut kelompok kami cara ini berhasil karena dengan menambah roda membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan. Ya, jadi ini gambar yang sudah dilakukannya. Jadi bagaimana cara memindahkan kontainer itu untuk lebih mudah yang sudah dilakukan kelompok 2? Menggunakan roda. Ya, dibantu dengan iya. Ya, jadi sini ya tambahkan lagi supaya kita memudahkan untuk mengangkat dari kontainer yang cukup berat, itu kita bisa membantunya dengan menggunakan atau menambahkan roda-roda ya, roda-roda pada kontainer tersebut sehingga lebih memudahkan kita dalam mengangkat kontainer atau memindahkannya karena cukup berat. Ya, selanjutnya kelompok 3 silakan untuk maju ke depan. Kita ketahui di situ ya, pada kegiatan-kegiatan yang sudah anak-anak lakukan ya, kita sudah memperhatikan adanya gaya ya. Nah, gaya itu adalah apa? Siapa yang tahu itu gaya? Gaya adalah interaksi kata benda dalam bentuk tarikan atau dorong. Iya. Nah, selain gaya apa lagi? Ada gaya gaya otot. Apa itu gaya otot kita? Gaya. Mengeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Iya. Nah, terus ada gaya Gesek. gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan maka gaya gesek akan semakin besar. Iya. Salah satu contohnya adalah pada saat kita bermain tambang ya, atau memindahkan kontainer itu terjadi persentuhan antara ini apa atas meja itu dengan kontainernya, atau kalau kontainernya terletak di lantai itu juga terjadi persentuhan ya. Nah, jadi untuk mengurangi gaya geseknya itu dengan menggunakan apa tadi? Roda kecil tadi. Ya, selanjutnya ya, anak sebelum kita melakukan evaluasi, yang terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan SBK untuk meningkatkan konsentrasi ya. Oke. Ya baiklah, kita sudah melakukan test briefing untuk meningkatkan konsentrasinya. Nah sekarang kita akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran kita hari ini ya. Nah dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, apa saja yang kamu ketahui atau kamu dapatkan dari pembelajarannya itu? Tentang gaya. Gaya apa aja salah? Gaya otot, gaya gesek. Nah, untuk apa itu? Untuk mengangkat dan mendorong benda yang tidak bergerak. Iya. Jadi bisa membantu ya dalam mengangkat atau mendorong benda. Bisa ada untuk menarik? Bisa. Bisa. Jadi bisa mendorong, menarik, ya, mengangkat yang bisa dilakukan. Selain dari gaya gesek, gaya otot, gaya apa lagi tadi? Gaya gaya gesek. Nah, dalam gaya gesek itu dipengaruhi apa aja? Kasar atau licinnya permukaan. Kasar atau licinnya? Iya. Selain itu apa lagi? Besar atau kecilnya luas permukaan. Besar atau kecilnya luas permukaannya. Untuk hari ini, Ibu rasa anak-anak cukup baik ya dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang gaya otot dan gaya pegas. Gaya pegasnya di sini. Nah, Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dalam pembelajaran kita ya.